Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, bertemu kembali hari ini di hari Minggu. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan Pentakosta, pencurahan kuasa Roh Kudus turun ke atas kita. Hanya saja Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang yang berkata, kok kami tidak mengalami, sedangkan yang lain mengalami Pentakosta, dicurahkan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Tetapi mengapa saya tidak menerima? Seberapa penting Roh Kudus itu turun atas hidup kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karena Roh Kudus itulah pribadi Allah. Allah menyertai kita lewat Roh-Nya, diam dalam diri kita. Itu sangat penting. Bahkan Roh itulah yang akan menghibur kita dalam setiap pergumulan kita. Roh itulah yang akan menolong kita dalam setiap problema kehidupan kita. Roh itulah yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran Allah. Roh itulah yang membela kita di saat kita diperhadapkan pada pengadilan. Roh itulah yang disebut roh kuasa, yang memberikan kelengkapan kuasa, bahkan karunia-karunia baik dalam pelayanan maupun kehidupan. Jadi Roh Kudus itu sangat penting sekali. Jangan dianggap hal-hal yang biasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berpesan kepada setiap murid-muridnya. Dia berkata, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tinggal di situ menantikan janji Bapa. Diperintahkan untuk menantikan janji Bapa. Mengapa? Karena penting bahwa Yesus akan membaptis murid-muridnya dengan Roh Kudus. Itu sebabnya sangat penting. Karena beberapa orang banyak bertanya kepada saya, Pak Apin, bagaimana caranya supaya kita menerima baptisan atau kepenuhan Roh Kudus itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Alkitab berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengatakan pada hari raya Pentakosta itu semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba angin bertiup sangat keras, kata Alkitab. Artinya bahwa Roh Kudus bisa digambarkan sebagai angin, Roh Kudus bisa digambarkan sebagai lidah-lidah api, Roh Kudus dinyatakan lewat berbahasa-bahasa yang lain. Dalam pembahasan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang keempat ini dikatakan di sana bahwa Roh Kudus digambarkan seperti angin yang bertiup sangat kencang. Roh Kudus digambarkan seperti lidah-lidah api yang hinggap pada mereka. Dan Roh Kudus setelah hinggap itu menimbulkan manifestasi berbahasa-bahasa lain bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa syarat pertama untuk menerima baptisan Roh Kudus? Dikatakan, diberi penjelasan dalam ayat yang pertama yang tadi kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ. Semua orang percaya. Jadi jelas sekali saudara-saudara, syarat pertama untuk menerima baptisan Roh Kudus adalah harus percaya.
punya iman, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu tanpa iman? Bagaimana kita ingin melihat sesuatu terjadi tanpa iman? Tentu apapun di dunia ini, saudara-saudara, yang kita lakukan harus berdasarkan iman. Saya ingat sebuah kisah di Korea. Ada seorang ibu datang kepada pendeta Choi Yong-gi, saudara-saudara. Dia berkata, "Pak Pendeta, tolong doakan anak saya. Anak saya hidupnya brengsek, hidupnya kacau balau, moralnya hancur." Lalu Choi Yong-gi hanya berkata, "Apakah ibu percaya Tuhan bisa mengubah anak ibu?" "Oh, rasanya nggak mungkin, Pak Pendeta. Dia sudah 3 tahun hidup dalam pelacuran." Lalu Choi Yong-gi berkata, "Ibu pulang saja. Untuk apa kita berdoa sesuatu yang kita tidak percayai dan kita minta kepada Tuhan?" Lalu ibu ini teriak berkata, saya percaya Tuhan pasti bisa mengubah." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen ingin diurapi oleh Roh Kudus, ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi tidak mempercayainya. Yang menjadi dasar kekristenan justru harus iman yang diperkuat. Percaya atau tidak? Percayakah saudara bahwa baptisan Roh Kudus itu alkitabiah? Percayakah saudara bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah peristiwa sejarah? Percayakah saudara bahwa baptisan Roh Kudus itu nyata, terjadi, benar-benar terjadi, saudara-saudara? Percayakah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus sampai hari ini tidak pernah berubah? Ia punya kerinduan untuk membaptis saudara dengan Roh Kudus. Apakah saudara masih percaya itu? Bahwa dia masih melakukan mujizat, masih mampu menolong? Percayakah saudara bahwa Roh Kudus merupakan sebuah program Allah yang sudah direncanakan sejak awal? Bahwa setiap orang harus penuh dengan Roh Kudus. Dan Nabi Yoel menubuatkan bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan Rohku. Berarti program Allah. Percayakah saudara bahwa baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus adalah program Allah? Percayakah saudara bahwa program Roh Kudus ini adalah kerinduan Allah? Kalau kita tidak mempercayai, bagaimana saudara-saudara kita bisa mengalami? Kekristenan sekali lagi harus hidup berdasarkan iman. Yesus seringkali berkata, jadilah seperti yang engkau percaya. Bagaimana kita meminta dipenuhi oleh Roh Kudus sedangkan kita sendiri tidak mempercayainya? Itu sebuah kemustahilan. Saya ingat saudara-saudara di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan Yesus di situ. Artinya apa? Seringkali penghambat terbesar Roh Kudus tidak memenuhi hidup kita adalah ketidakpercayaan kita. Orang yang tidak percaya atau orang yang bimbang, jangan mengira ia akan memperoleh sesuatu dari Tuhan. Itu sebabnya saya berkata, engkau kalau ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau harus punya iman yang besar. Apakah engkau percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah alkitabiah? Jika engkau percaya, ini adalah bagian program dan kerinduan Allah untuk saudara. Itu sebabnya jangan takut. Allah pasti memenuhi saudara dengan Roh Kudusnya, membaptis saudara dengan Roh Kudusnya, jika engkau betul-betul percaya kepada firman Allah yang Alkitab katakan. Itu syarat pertama. Bagaimana supaya kita bisa menerima baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus? Harus percaya. Karena kekristenan harus didasarkan pada iman yang benar. Maka jelas di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 itu, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya di sana berkumpul. Hanya orang yang percaya yang berkumpul di sana, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang tidak percaya hanya sekedar melihat, yang tidak percaya hanya sekedar mendengar kesaksian, yang tidak percaya hanya sekedar menerima berita.
Jika engkau percaya, engkau akan mengalaminya. Jika engkau tidak percaya, engkau hanya paling melihat, hanya mendengar berita. Tetapi orang yang percaya, dialah yang akan mengalaminya. Yang kedua, bagaimana Pak Apin supaya saya bisa menerima baptisan dan kepenuhan Roh Kudus itu? Harus percaya, itu yang pertama. Yang kedua, harus bertobat. Dalam Kisah Para Rasul pasal kedua ayat yang ke-38, Alkitab berkata demikian, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, baptisan, kepenuhan dan karunia-karunia Roh Kudus turun ke atas orang-orang yang diserukan bertobatlah, supaya kita menerima pengampunan dosa. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kata Roh Kudus, berarti adalah pribadi Allah yang bersifat kudus atau suci. Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa meminta atau rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, namun kita memiliki hal-hal yang tidak kudus, pikiran dan perbuatan yang tidak kudus, hidup dalam kenajisan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dalam pertobatan. Orang Kristen yang benar harus hidup di dalam pertobatan. Jangan hidup dalam kenajisan, hawa nafsu, kepentingan-kepentingan daging, egoisme, kepentingan-kepentingan pribadi. Tidak demikian. Roh Kudus turun kepada orang-orang yang memiliki hati yang hidup dalam pertobatan. Mengapa, saudara-saudara? Karena Roh itu kudus dan ia menempati orang-orang yang kudus. Jika kita hidup terus di dalam dosa, kita tidak selaras dengan Allah, tidak selaras dengan kehendaknya, tidak sejalan dengan firman-Nya. Bagaimana mungkin kita akan menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, sedangkan hidup kita penuh dengan kebejatan, kerusakan, dan dosa? Saudara-saudara, sederhana saja. Jika kita pergi ke sebuah rumah, saudara-saudara, lalu rumah itu kotor, banyak kecoa, banyak tikus, banyak saudara-saudara kotoran di sana, kita tentu tidak suka, kita tidak betah, kita merasa jijik, dan kita cepat keluar dari rumah itu karena bau. Demikian dalam hidup kita, saudara-saudara. Allah rindu menempati bait Allah, yaitu tubuh kita yang telah disucikan oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara ingin Tuhan menaruh Roh-Nya dalam diri kita, hiduplah dalam kesucian, bertobatlah, jangan melakukan dosa lagi. Jika ibu-ibu di rumah ingin menaruh makanan atau masakan sayuran yang sudah matang ke sebuah panci, tentu dilihat dengan jelas panci itu harus bersih. Jika semua makanan yang kita sudah masak begitu enak dan lezat, lalu dimasukkan kepada panci yang ada kotoran tikus atau tai ayam di situ, tentu semua makanannya menjadi sia-sia dan kotor. Itu sebabnya saudara-saudara, baptisan Roh Kudus bukan pendeta yang melakukan. Baptisan Roh Kudus adalah Yesus sang pembaptis Roh itu. Yang Alkitab katakan, jangan tinggalkan Yerusalem supaya menantikan janji Bapa. Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, membaptis dengan Roh Kudus dan api. Jadi Tuhan Yesus yang membaptis, bukan pendeta. Itu sebabnya Tuhan Yesus tahu apakah saudara memiliki hati yang penuh kesungguhan, hati yang betul-betul bersih. Yesus tahu tentu apakah kita hidup terus dalam dosa atau kita hidup untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu sebabnya syarat ini sangat penting, hidup dalam pertobatan. Bertobat
tinggalkan segala dosa saudara. Hiduplah untuk Tuhan. Hiduplah untuk kerajaannya. Hiduplah untuk maksud-maksud dan tujuan Allah yang sempurna. Sekarang yang ketiga, bagaimana Pak Apin supaya saya menjadi orang Kristen yang dipenuhi, dibaptis Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus, Pak Apin? Yang pertama, harus percaya. Sebab tidak ada orang yang diurapi tanpa iman, tanpa kepercayaan yang sungguh. Yang kedua, harus hidup dalam pertobatan. Kalau kita tidak dalam pertobatan, bagaimana Allah bisa berkarya dalam diri seseorang? Oswald Smith berkata bahwa hati suci penuh kuasa. Hidup kita harus penuh kuasa, Allah pasti memakai kita. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana supaya Roh Kudus memenuhi dan membaptis kita? Alkitab menegaskan kepada kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14 di sana. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14, dan saya akan lanjutkan ke ayat 15, berkata demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul di situ. Kira-kira 120 orang banyaknya. Alkitab memberi informasi, mereka bertekun di situ menantikan janji Bapa. 120 orang. Murid-murid Tuhan waktu melihat Yesus naik ke sorga bersama-sama dengan orang-orang Galilea, berjumlah, kata Alkitab, lebih dari 500 orang. Tetapi yang dipenuhi oleh Roh Kudus hanya 120 orang. Berarti ada 380 orang lebih. Kemana mereka? Tentu ada orang yang rindu, ada orang yang tidak rindu. Ada orang yang rindu dipenuhi Roh Kudus, ada orang yang tidak rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kerinduan saudara menentukan apakah saudara akan menerima baptisan Roh Kudus, apakah saudara akan dipenuhi atau diurapi secara khusus sebagai hamba-hamba Tuhan yang penuh kuasa. Kerinduan saudara yang besar itu menentukan saudara. Itu sebabnya hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Pak Apin supaya saya bisa dibaptis, supaya bisa dipenuhi bahkan diurapi dengan Roh Kudus, dipakai Allah secara luar biasa? Saudara perlu memiliki syarat yang ketiga, memiliki kerinduan yang besar. Harus memiliki kerinduan yang besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menemukan, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mau dipenuhi Roh Kudus. Banyak, saudara-saudara, tapi tidak punya kerinduan yang besar. Kalau kita melihat tokoh-tokoh sejarah, misalnya seperti John Parham, Alexander Dewey, Charles Finney, Jonathan Edwards, mereka orang-orang yang rindu. Mereka berpuasa, mereka berhari-hari berdoa, mereka sungguh-sungguh berdoa. Mereka dipakai oleh Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang ingin, hanya sekedar ingin. Hanya banyak orang Kristen yang mau, hanya sekedar mau, tapi sebenarnya tidak benar-benar rindu. Mereka hanya coba-coba saja. Siapa tahu dibaptis Roh Kudus atau diurapi Roh Kudus. Kali-kali aja Tuhan mau memakai. No, kekristenan bukan seperti itu. Kekurang seriusan saudara itu menentukan apakah saudara akan menerima baptisan Roh Kudus atau tidak. Murid-murid Tuhan berkumpul di suatu tempat. Mereka hidup dalam doa, saudara-saudara, yang Alkitab katakan bertekun di dalam doa. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kerinduan yang besar itu terlihat pada saat mereka penuh dengan ketekunan. Mereka 10 hari tekun. Kita saudara-saudara seringkali
berkata, "Pak, saya sudah minta Roh Kudus memenuhi saya kok. Saya tidak dipenuhi." Hanya 1 kali, 2 kali, atau hanya sekedar beberapa kali. Tuhan rindu melihat ketekunan saudara. Saudara, sebetulnya persoalan lain juga sama. Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen menghadapi pergumulan, kita berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali belum dijawab. Tuhan bukan berarti tidak bisa menjawab dan memenuhi doa saudara. Tuhan hanya ingin lihat apakah saudara tekun atau tidak. Kesungguhan yang besar dari murid-murid Tuhan terlihat dari ketekunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kerinduan yang besar dari murid-murid Tuhan terlihat dari kesungguhannya, bahwa mereka sangat mendesak butuh Tuhan, perlu Tuhan. Mereka rindu sekali diurapi Roh Kudus. Mereka mungkin punya pekerjaan lain, punya kesibukan lain, tetapi 120 orang ini tetap saudara standby di situ, tetap berdoa di situ, tetap berjaga-jaga di situ sampai janji Bapa dipenuhi. Ini sebuah kebutuhan yang mendesak, sebuah keseriusan, sebuah kesungguhan. Saudara, kalau ingin dipenuhi oleh Tuhan, miliki hati yang sungguh. Tetapi kita juga harus tekun. Tetapi kalau kita melihat ayat Alkitab, saudara-saudara, kerinduan yang besar dari mereka bukan hanya terlihat dari ketekunannya selama 10 hari. Kerinduan mereka yang terbesar bukan terlihat nyata dari mereka hanya memiliki kesungguhan, keterdesakan kebutuhan akan Allah. Tetapi kerinduan yang besar terlihat dari ketaatannya. Murid-muridnya taat menantikan janji Bapa untuk tinggal di loteng Yerusalem, saudara-saudara, sesuai dengan janji Allah. 10 hari, saudara-saudara, berdiam diri, berdoa. Itu tidak mudah. Kita sudah berapa puluh hari tinggal di rumah, namun apakah kita rindu dipenuhi Roh Kudus? Jika kita melihat Alkitab, saudara-saudara, kerinduan dari murid-muridnya menunggu selama 10 hari, mau menunjukkan betapa tekunnya mereka, betapa sungguh-sungguhnya mereka, betapa mereka mentaati apa yang Allah janjikan kepada mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Tetapi kesungguhan mereka juga terlihat dari kehausannya mereka yang digambarkan oleh kitab Yohanes pasal 7. Kitab Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai 39 berkata demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata, barang siapa haus. Apakah saudara menjadi orang Kristen yang memiliki kerinduan yang digambarkan oleh Alkitab seperti kita haus akan air? Kita menjadi orang Kristen yang haus akan kuasa Allah, haus akan urapan Allah, haus akan pemulihan, haus akan jamahan Tuhan, haus akan kehadiran Tuhan, haus akan kuasa Tuhan, haus akan kehadiran dan jamahan Tuhan. Hanya orang-orang Kristen yang memiliki kerinduan yang besar, begitu haus, dialah yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah janji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, mari datang dan minum. Saudara-saudara, malah Tuhan akan memberikan kuasa dan berbagai karunia bagi orang yang haus akan Roh Kudus. Yang dimaksudnya adalah Roh Kudus, kata Alkitab. Saudara, apakah saudara benar-benar memiliki kerinduan untuk dipakai oleh Allah, diurapi oleh Allah, dipenuhi oleh Allah? Yang belum dibaptis oleh Roh Kudus. Maka saudara harus memiliki kerinduan yang besar, yang terlihat dari ketekunan saudara
seperti muridnya 10 hari tekun. Terlihat dari kesungguhannya bahwa ini kebutuhan yang mendesak supaya ia dipakai oleh Tuhan. Dari ketaatannya menunggu janji Bapa, walaupun belum terjadi pada hari ke-7, hari ke-8 belum terjadi, mereka tetap percaya, saudara-saudara, penuh kesungguhan dan ketaatan sampai akhirnya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan mereka begitu haus merindukan kuasa Allah. Ini sangat penting sekali. Jadi saudara-saudara, bagaimana Pak Apin supaya saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, orang Kristen yang rindu dibaptis, dipenuhi, diurapi oleh Roh Kudus adalah orang Kristen yang harus memiliki kepercayaan yang besar, iman yang besar, harus percaya. Yang kedua, saudara-saudara, harus bertobat. Yang ketiga, harus memiliki kerinduan yang besar. Sekarang yang keempat, yang terakhir, bagaimana Pak Apin supaya saya menjadi orang Kristen yang memiliki dan mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, bahkan pengurapan Roh Kudus? Saya akan membaca syarat yang keempat, Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Alkitab berkata demikian: jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Alkitab katakan, kalau Bapa di dunia saja tahu memberikan pemberian yang terbaik, apalagi Bapa di sorga. Jangan ragukan, kalau saudara minta Roh Kudus, Dia pasti akan memberikan Roh Kudus. Ini jelas janji Alkitab. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang apa? Meminta kepadanya. Ini syarat yang keempat. Bagaimana supaya saudara dibaptis, dipenuhi, dan diurapi oleh Roh Kudus? Minta kepada Bapa, kata Alkitab. Minta supaya Roh Kudus memenuhi saudara. Hidup dalam doa sangat penting. Berdoalah dengan iman, minta kepada Tuhan. Kalau kita minta kepada orang tua saja, orang tua kasih, saudara juga percaya minta kepada Allah, pasti Allah juga beri kepada saudara. Saya ingin memberikan kesaksian yang sederhana. Saudara-saudara, ternyata baptisan Roh Kudus itu diberikan secara sederhana. Saudara mempercayainya, saudara betul-betul bertobat, saudara betul-betul punya kerinduan yang besar, saudara betul-betul minta sama Tuhan. Sederhana, sesederhana itu, saudara-saudara, minta dalam doa. Suatu ketika ada seorang anak Tuhan datang kepada saya, seorang bapak. Pak Apin, saya ingin dibaptis Roh Kudus. Orang lain dibaptis Roh Kudus, saya kok belum dibaptis Roh Kudus. Saya menjelaskan secara singkat kepada dia bahwa baptisan Roh Kudus bukan pendeta yang membaptis. Baptisan Roh Kudus yang membaptis adalah Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus yang dapat menilai seseorang layak atau tidak layak. Tetapi Bapak harus memenuhi beberapa syarat. Bapak harus percaya bahwa Yesus sampai sekarang tidak pernah berubah. Dia rindu Bapak dipenuhi oleh Roh Kudus dan dibaptis oleh Roh Kudus. Bapak harus percaya bahwa baptisan itu harus alkitabiah. Baptisan adalah alkitabiah. Baptisan itu kerinduan Allah dan program Allah. Baptisan itu sangat penting. Bapak percaya? Lalu dia berkata, saya percaya. Dan saya berkata kepada dia, bagaimana Bapak sudah bertobat dari sejak kapan? Oh, saya sudah bertobat, puji Tuhan. Bapak punya kerinduan yang besar. Kerinduannya apa? Dia menceritakan bagaimana rindu dipakai Tuhan. Lalu saya berkata, Bapak tinggal minta kalau begitu dalam doa. Hanya begitu Pak Apin? Iya, mari kita minta kepada Tuhan. Lalu saya menuntun dia dalam doa untuk meminta dibaptis Roh Kudus. Pada saat selesai berdoa, dia penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh. Lalu saya berkata kepada dia, selamat ya Pak, Bapak sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Pak Apin, hanya seorang diri, bisa? Bisa. Sebab tidak dikatakan oleh Alkitab, mintalah ramai-ramai supaya Allah memberikan rohnya kepada kita. Bukan, engkau mungkin secara pribadi di rumah sendiri, engkau minta kepada Tuhan, dan janji Tuhan, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Asal perlu kerinduan, hidup dalam pertobatan, penuh dengan kepercayaan, dan betul-betul meminta dengan iman kepada Tuhan.
Saya ikut sebuah komsel. Lalu ketua komselnya memimpin komsel itu. Pada saat dia memimpin, saya terkejut waktu dia bertanya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa dari antara kita 13 orang ini yang belum dibaptis Roh Kudus? Ada 4 orang yang belum dibaptis Roh Kudus. Kebetulan di sini ada Pak Apin. Waduh, saya tidak dikonfirmasi. Pak Apin bisa berdoa buat kawan kita 4 orang supaya mereka dipenuhi Roh Kudus. Lalu saya menjelaskan dengan singkat bahwa baptisan Roh Kudus itu harus betul-betul dipercayai, betul-betul harus dengan hati yang bertobat, betul-betul harus punya kerinduan, betul-betul harus minta dengan iman dan kesungguhan. Setelah saya menjelaskan secara singkat, lalu saya meletakkan tangan dan menuntun mereka dalam doa. Dan 4 orang ini penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, hanya seperti itu, sesederhana itu Pak Apin. Iya, kekristenan itu sederhana. Kekristenan itu sederhana. Jadi Bapamu yang di sorga saja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu di surga. Pasti Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi praktis sekali, sederhana sekali. Yang sering kali membuat jelimet adalah ketidakpercayaan kita. Hidup yang tidak bertobat. Kita hanya main-main, tidak sungguh-sungguh. Kita tidak mintanya dengan kebutuhan yang mendesak. Maka saudara-saudara, banyak orang tidak menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara-saudara, yang terakhir saya memberikan kesaksian di Amerika Serikat. Ada seorang pemuda di Amerika Serikat, saudara-saudara, sudah berkali-kali maju ke depan dibaptis Roh Kudus, tetapi tidak juga dibaptis Roh Kudus. Sementara yang mereka bisa terjatuh dan berbahasa roh, dia hanya berdiri dan tidak mengucapkan apa-apa, saudara-saudara. Lalu satu ketika dia hadir lagi dalam sebuah ibadah. Kali ini pembicara dari luar negeri datang ke situ untuk baptisan Roh Kudus, menawarkan hal yang sama. Lalu pemuda ini sekali ini dia maju lagi. Waktu dia maju, pendetanya berkata begini, apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudara-saudara betul-betul bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan dosa dan kesungguhan? Ya, dia berkata. Apa saudara rindu betul-betul dipenuhi Roh Kudus? Ya, saya sudah bertahun-tahun berkali-kali maju ke depan supaya saya dipenuhi Roh Kudus. Apakah Bapak sudah meminta? Ya, saya sudah meminta. Tapi Pak, sampai sekarang saya tidak menerima. Lalu dia berkata, karena ada ketakutan dalam hidupmu, ketidakpercayaan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia berkata, engkau takut berbahasa roh. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus, tetapi kamu takut. Iya, saya takut. Sekali lagi saya bertanya, apa kamu percaya bahasa roh itu adalah karunia Tuhan? Sekali lagi saya tanya, apakah saudara betul-betul rindu? Percaya betul-betul, rindu betul-betul, mau meminta? Dia berkata, sekali ini saja, kata pendeta itu, kamu mau percaya? Iya, saya mau. Lalu diletakkan tangan, dituntun meminta baptisan Roh Kudus kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Lalu dia berkata, pendeta ini berkata, buka mulutmu untuk berbahasa roh, buka mulutmu. Tapi dia tidak mau buka. Buka mulutmu, karena Allah rindu memakai engkau. Akhirnya dia asal-asalan berbicara. Dia asal-asalan berbicara, saudara-saudara. Lalu pendetanya berkata, kamu sudah dipenuhi Roh Kudus. Pemuda ini duduk, saudara-saudara, ke kursi jemaat sambil tersenyum dalam hatinya. Gampang gua bohongin itu pendeta. Padahal saya sih ngomong apa aja yang ada di bibir saya, di kepala saya, ngomong sembarangan. Setelah selesai ibadah, ada 2 orang Korea, seorang tentara yang tugas, 2 orang tentara yang tugas di Amerika mendatangi pemuda ini. Apakah Anda bisa bahasa Korea? Dia berkata, tidak. Tadi Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, berbahasa Korea. Bahkan kami pun orang Korea, tidak seindah Anda berbahasa Korea. Itu sebabnya saya berdua mendekati saudara. Saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan senolalia, bahasa-bahasa bangsa-bangsa. Ada glosolalia,
yaitu berbahasa roh seperti malaikat, tidak dimengerti. Tapi ada bahasa roh senolalia yang dimengerti oleh bangsa-bangsa atau bahasa bangsa-bangsa. Dan kamu tadi berbahasa roh dari negeri Korea, bahasa Korea. Lalu pemuda ini heran-heran dan berkata, jadi itu betul bahasa roh tadi. Saya rasanya hanya main-main. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat saudara berbahasa roh, saudara minta kepada Tuhan untuk dipenuhi Roh Kudus, dan tanda awal dari baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Engkau berbahasa roh tentu bukan main-main Allah beri. Itu benar. Itu benar. Dan engkau harus menerimanya dengan iman tadi. Hiduplah dalam pertobatan, hiduplah sungguh-sungguh dalam kerinduan, hiduplah dengan doa, minta kepada Tuhan. Sesederhana itu Roh Kudus akan turun kepada saudara. Hari ini saya rindu seberapa banyak dari saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, sebentar ikuti saya berdoa. Saudara yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus tapi saudara rindu dipenuhi kembali, saudara ikuti saya berdoa. Saudara yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus tetapi rindu dipakai oleh Allah secara urapan yang besar seperti hamba-hamba Tuhan lain yang dipakai oleh Tuhan, saudara ikuti doa saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saya percaya Tuhan Yesus bahwa baptisan Roh Kudus adalah Alkitabiah. Baptisan Roh Kudus adalah program dan kerinduan Allah yang sangat besar. Saya percaya Tuhan Yesus bahwa berbahasa roh adalah Alkitabiah, seperti yang Alkitab katakan, pada saat Roh Kudus lidah-lidah api itu turun ke atas mereka, mereka berbahasa-bahasa yang baru yang diucapkan oleh bibir mereka. Itu sebabnya hari ini juga kami percaya, bila kami meminta kepada Yesus untuk dibaptis Roh Kudus, kami pun akan berbahasa-bahasa yang baru. Dan saya percaya itu Tuhan. Tuhan Yesus, bersihkan hati saya, ampuni segala dosa saya. Saya mau hidup dalam pertobatan. Saya meninggalkan segala dosa saya Tuhan. Dalam nama Yesus, sucikan hati saya dan ampuni saya. Darah Kristus menyucikan saya. Tuhan Yesus, saya rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya rindu dibaptis dan diurapi oleh Roh Kudus. Hari ini kebutuhan yang mendesak, supaya roh itu menghibur, roh itu menolong, roh itu memimpin, roh itu melengkapi saya dalam pelayanan dan kehidupan. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Hari ini saya meminta, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya minta di dalam nama Yesus, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya Tuhan Yesus membaptis saya, memenuhi saya, mengurapi saya dengan rohnya. Dalam nama Yesus kami menerima baptisan Roh Kudus. Mari kita sejenak mengucap syukur kepada Allah. Kinarala batakana makasih kediri beto kunia batakara lama sakataka. Bereni beto kosokunia lama tekunia lama sakapaka tegerebe. Boriana ni beto kunia kataka sakarama. Penuh dengan Roh Kudus setiap anak-anakmu Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Kinirele beto kunia makataka sakala barabe. Teka sakama kota kayataka. Borena beto kunia takaba sakalaba. Sikini di mesokore batakadaba. Di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita akan menerima doa berkat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Allah. Hari ini tangan-Mu yang berlubang paku memberkati kami. Bapak Ibu katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.